Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshiolo aka Yoshiawan. Dan untuk hari ini gue lagi pengen ngebahas salah satu bisa dibilang komponen identitas seorang penggemar streetwear generasi milenial di bawah umur 18 tahun lah. Ya, jadi gue hari ini pengen ngebahas jaket Bape. Ya, jaket Bape. Nah, jadi kalau kalian tahu Bape itu apa? Bape itu adalah salah satu streetwear brand dari Jepang yang kebetulan lagi nyentrik-nyentriknya di sekitar 3-4 tahun yang lalu lah. Tahun 2015, 2016, 2017 tuh itu era-eranya Bape-nya berjaya banget. Dan itu bukannya di dunia ya, tapi maksudnya di Indonesia. Di Indonesia tuh tahun 2016, 17, 18 tuh bener-bener berjaya banget di Indonesia gitu. Dan bahkan sekarang pun tuh juga akan ada Bape Indonesia yang bakal masuk ke Plaza Indonesia kalau nggak salah. Dan itu bener-bener kita stay tune aja nanti ya, karena itu gue bakal nge-cover. Semoga nanti gue bisa mendapatkan kesempatan untuk datang ke toko Bape di Indonesia untuk ngasih lihat kalian ada apa aja sih di sana gitu. Tapi anyway, ya ini adalah jaket Bape. Ya, jaket Bape ini adalah salah satu bisa dibilang staple piece, atau dalam artian salah satu flagship items of Bape gitu ya. Jadi anggapannya kalau misalkan di Adidas tuh ada Yeezy, kalau misalkan di Nike mungkin ada Jordan. Terus di kalau di Supreme tuh ada box logo nih, box logo. Nah, kalau di Bape ya staple itemnya atau item flagshipnya atau yang benar-benar populerin banget tuh adalah jaket Bape ini. Karena ya kalau misalnya dibilang ikonik sih sangat ikonik. Dalam artian tuh ini adalah jaket full zip. Dalam artian itu, kenapa sih gue ngomong dalam artian terus? Tapi yang jelas jaket ini full zip. Jadi itu kalian tuh ada zipper. Biasanya kan kalau zipper kan cuma sampai dada doang ya, atau sampai leher doang. Tapi kalau ini bisa sampai full sampai atas. Jadi kalian bisa menopang atau bisa memancarkan atau ngedisplay bagian shark face-nya ini gitu. Nah, gue tuh kolektor Bape dari dulu. Bahkan gue sekarang sudah ada sekitar ya walaupun gue udah ngerem dikit ya, gue udah ngejual beberapa juga yang tadinya hampir mau ke 100, cuma sekarang udah menjadi sekitar 60-70 lah. Masih ada banyak sih masih ada, cuma kayak nggak pernah gue pakai aja gitu, kayak cuman kayak gue pajang, namanya juga kolektor gitu ya. Jadi gue memakai hanya yang memang gue pengen pakai aja gitu. Contohnya ini kebetulan gue ini gue diberi oleh seseorang ya, ini pemberian orang gitu ya, makanya gue benar-benar jaga banget yang ini nih. Ini mungkin ada salah satu barang ya, bisa bilang barang streetwear gue yang gak bakal gue jual sampai kapanpun, karena ini pemberian orang juga gitu. Akan gue cherish for the rest of my life gitu. Dan ini adalah jaket yang first camo. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu, di Bape itu tuh ada first camo, ada yang second camo kayaknya nggak ada, first camo doang. Terus ada yang kayak misalkan ABC camo, ada juga yang City Edition, dan dalam artian tuh kayak ada Hiroshima, Nagasaki, terus juga Shibuya juga, ada beberapa banyak lain juga lah. Terus juga ada yang kolaborasi juga, ada yang bersama NBHD, ada yang bersama PUBG, ada yang bersama Mastermind ini mahal banget asli. Mastermind ada yang bersama Futura juga, street graffiti artist, dan juga ada tim bola juga bersama PSG, dan masih ada banyak lagi deh. Pokoknya nggak bisa gue hitung semuanya. Bahkan SpongeBob pun juga ada, yang anime itu juga banyak banget yang berkolaborasi bersama brand Bape Jepang ini, yang menurut gue sih itu benar-benar ngebikin value dari brand Bape-nya ini tuh semakin tinggi gitu, karena mereka mampu ngetapin ke bisa dibilang market pop culture gitu, dan juga bagian anime, kartun, dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya tuh apa sih spesialnya dari jaket ini yang harganya itu bisa mencapai 3-10 juta tergantung model gitu ya. Tapi kalau sekarang nih harganya sekitar 3-4 juta lah. Kalau kalian mau baru ya 3,5-4,5 lah untuk baru ya, brand new. Nah, sebenarnya desainnya aja memang yang ikonik, dan juga karena brand Bape itu sendiri makanya itu mahal. Dan dari Bape-nya itu sendiri memang ya bisa dibilang sih, karena memang ada hype yang ada di circle Bape-nya ini, tentunya juga dibantu oleh seseorang yang bisa dibilang influencer. Dari kita tahu misalkan ada Kanye West dulu pernah berkolaborasi untuk membuat sebuah sepatu bersama Bape, dan juga ada Lil Wayne juga, ada Pharrell Williams, dan lain-lain gitu. Nah, makanya gue
apa namanya tuh, pertama kali suka vape tuh sebenarnya tuh bukan karena ada orang yang memakai, tapi gue suka vape karena memang gue suka hal-hal yang berbau multicolor, atau dalam artian tuh rame gitu, kayak nyentrik, kayak mencolok gitu. Cuma memang seiring waktu berjalan gitu ya, seiring waktu gue bertambah umur, ya gue bertambah sedikit dewasa. Gue nggak mau bilang gue lebih dewasa, tapi gue bisa bilang kalau gue tambah sedikit dewasa, gue mulai kayak mager untuk memakai jaket-jaket ini keluar gitu. Maksudnya kayak ya pertama nih paling basic. Pertama, Jakarta panas, udah gitu. Itu paling pertama tuh, Jakarta panas. Yang kedua, gue kalau misalkan pakai ini keluar kayak nggak tahu kenapa ya, kayak ya nggak cocok aja, itu udah nggak pantas aja gue pakai ini. Dalam artian tuh menurut gue sih itu adalah hal yang bagus. Ada juga yang bagusnya, ada juga jeleknya gitu ya. Karena kan secara kolektor kan menurut gue sih adalah harus mencoba untuk mengoleksi yang ya sebisa mungkin mengoleksi terus gitu. Cuma dikarenakan gue udah nggak terlalu pakai lagi, bisa dibilang gue kayak lebih ngerem untuk beli-beli gitu. Dan itu menurut gue sih hal yang bagus gitu ya. Jadi gue nggak terlalu sering nggak terlalu sering beli-beli gitu. Tapi ya sebisa mungkin kalau misalkan memang ada yang bagus gitu, misalkan kolaborasi bersama salah satu brand yang gue pengen, atau misalkan ada kolaborasi Bape bersama Naruto tapi mereka ngerilis jaketnya bukan t-shirtnya, karena kan dulu kan mereka ngerilis Bape sama Naruto tuh t-shirtnya doang, Pokemon juga sama t-shirtnya doang. Pokemon udah pernah belum ya? Gue lupa deh usah. Yang jelas sama Naruto cuma t-shirt doang. Tapi kalau misalkan jaketnya belum pernah, jaket yang Bape Shark-nya. Makanya kalau misalkan memang nanti rilis, gue mau gitu. Jadi ya bisa dibilang sih gue bisa lebih picky lah gitu. Dan ini jujur ya, ini size large, nggak tahu, mungkin kayaknya udah agak tidak muat. Ya masih muat lah, masih muat dikit doang. Tapi overall sih ya tuh anjir kayak badut gue anjing, sumpah dah. Tapi ya anyway ya, ini adalah brand yang membuat gue ya Yoshiolo gitu menurut gue ya, karena di berapa harga outfit yang paling pertama gue tuh pakai jaket Bape loh. Ya, jadi pertama kali gue bikin itu gue pakai jaket Bape, dan itu nggak bakal gue ini sih lupain gitu ya. Dan menurut gue sih gue juga beli jaket Bape dulu itu kan sebelum gue bener-bener collecting banget gitu. Yang dimana kalau collecting tuh kalian nggak bakal mikir worth it atau enggak. Kalau misalkan collecting atau mengoleksi itu pasti kalian mikir ya worth it, udah pas worth it gitu, karena ya koleksi gitu. Udah nggak ada kepikiran lagi untuk menjual koleksinya tersebut. Kalau misalkan memang dalam jangka waktu yang pendek, pasti kalau misalkan suatu saat pasti mungkin bakal dijual. Cuma kalau misalkan mikir buat koleksi sih pasti ya beli aja gitu, nggak peduli mahal atau nggak, ya namanya juga koleksi gitu kan, hobi juga gitu ya. Cuma dulu sebelum gue mengoleksi gitu tuh, gue tuh beli untuk dijual, beli untuk di resell. Dan memang Bape ini adalah salah satu brand yang benar-benar ngebantu, bisa dibilang ngebantu finansial gue. Dalam artian tuh gue beli harganya 800 atau 900 ribu ya, setelah di convert dari Japanese yen kayak Indonesia rupiah, gue jual lagi di sini harga 1,6 1,5. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin agak susah untuk jual di 1,6 karena marketnya sudah tidak terlalu besar untuk Bape di sini. Tapi ya masih ada, cuma mungkin nggak se-hype yang dulu aja gitu ya. Masih ada peminatnya, tapi belum nggak se-hype yang dulu gitu. Gue dulu sempet selalu kalau misalnya jual baju tuh bisa 1,6 juta. Dalam artian gue bisa mendapatkan untung 2 kali lipat dari harga modal gue, 800 sama 1,6 gitu. Jadi gue dapat 800 ribu profit. Bayangin dulu gue udah ngejual t-shirt Bape aja tuh udah bisa sampai ratusan ya, bisa 500 lebih. Yang dimana tuh gue setiap kali t-shirt itu rata-rata untuk era-era dulu ya, era-era masa kejayaan gitu, dalam artian tuh bisa profit sekitar 800 sampai ya 600 sampai 800 lah. Bayangin 600 kayak 100 aja itu udah 60 juta. Jadi menurut gue sih Bape ini adalah salah satu bisa dibilang pemberi modal gue untuk gue melakukan hal-hal yang lain gitu. Karena tanpa gue bisa ngeresell sepatu, tanpa gue ngeresell sepatu, tanpa gue ngeresell Bape, tanpa gue ngeresell Supreme gitu, gue nggak mungkin bisa beli barang-barang yang lain yang gue nggak nyangka gue bisa beli. Dan gue juga nggak mungkin bisa ngekoleksi Bape secara banyak gitu kalau misalkan gue nggak ada uangnya juga gitu ya. Uangnya itu gue dapetin dari Bape-nya ini gitu. Makanya gue bener-bener ya selalu memiliki special place in my heart about untuk brand ini gitu ya, untuk brand Bape ini, karena
tentunya ini pasti selamanya bakal gue ingat terus gitu ya, karena ini adalah salah satu brand yang benar-benar gue remember, cherish banget. Dan semoga kedepannya siapa tahu bisa kerjasama lagi gitu ya, karena waktu itu gue pernah kerjasama sama Bape sama Swatch. Moga-moga gue bisa beneran kerja sama brand Bape-nya itu sendiri gitu, karena gue bener-bener nungguin banget sih gitu. Tapi anyway, ya itu sedikit cerita gue mengenai jaket Bape ini, sedikit review juga gitu ya, mengenai Yoshiolo dengan Bape gitu, sampai gue bisa bikin Bape Kanda juga dan lain-lain gitu. Ya semoga kalian bisa stay tune aja dengan video berikutnya, karena nanti gue bakal ngebahas jaket-jaket Bape yang koleksi-koleksi gue juga. Gue bakal ngebahas beberapa sepatu untuk yang Bape juga. Stay tune aja dah. Oke, thank you guys.